Halo pemirsa, senang sekali saya Renald Kasali menjumpai Anda kembali dalam Dialog Perbankan dan Ekonomi. Pemirsa, di tengah-tengah krisis ekonomi yang dikenal dengan krisis multidimensi tahun 1998, Indonesia berhasil mengeluarkan sebuah undang-undang tentang perbankan yang ternyata mendorong kegiatan ekonomi yang kita rasakan hari-hari ini, saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik selama beberapa tahun berturut-turut telah mengakibatkan sektor perbankan tumbuh begitu pesat. Dan kita mengenal Indonesia adalah sebagai sebuah negara yang masyarakatnya gemar untuk berkonsumsi. Beberapa studi telah menemukan bahwa ternyata masyarakat kita memiliki disposable income atau bagian dari pendapatan yang ternyata tidak habis digunakan untuk berkonsumsi. Inilah yang menjadi sumber salah satu pertumbuhan consumer banking di Indonesia. Nah, seperti apakah gambaran consumer banking, bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian kita, terhadap pertumbuhan perbankan, apa harapan para nasabah, dan bagaimana sektor perbankan mempersiapkannya, kita akan bahas dalam dialog kita kali ini. Namun sebelum itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Di tahun 2014, ini Danamon terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua segmen bisnes dari tingkat koperasi hingga pelaku usaha mikro. Hal ini sesuai dengan visi Danamon, yaitu kita peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam edukasi perbankan Danamon mempersembahkan program dialog perbankan dan ekonomi dengan harapan agar para pelaku bisnes dan masyarakat dan memperoleh informasi seputar industri perbankan dan kondisi perekonomian saat ini. Program edukasi perbankan ini mendukung gerakan financial inclusion yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan. Pemirsa, untuk membahas hal ini lebih jauh telah hadir bersama saya di sini adalah Direktur Bank Danamon, Ibu Michelina Triwardani atau Ibu Dani. Apa kabar Ibu Dani? Baik, Pak. Apa kabar, Pak? Terima kasih. Baik. Kemudian juga tentu saja ada Direktur Informasi dan Edukasi OJK. Dalam hal ini adalah Pak Agus Sugiarto. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih. Kemudian juga ada figur yang saya kira Anda sudah tidak asing lagi sebagai pengguna jasa perbankan, yaitu Saudara Ferry Salim. Apa kabar Ferry? Baik, penuh semangat Pak. Terima kasih, ini kelihatannya ada yang baru di sini ya. Supaya bisa saingan Pak Renald. Baik, terima kasih. Namun pemirsa, mari kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Terima kasih Pak Renald. Pemirsa, perkembangan sektor konsumsi di Indonesia cukup pesat. Hal ini tentunya didukung oleh struktur demografi Indonesia yang cukup memiliki pertumbuhan tinggi terutama di kelas menengah. Kita lihat chart berikut ini. Struktur demografi Indonesia terlihat di sini usia produktif populasi, yaitu yang berusia antara 15 sampai 64 tahun, pada beberapa tahun ke depan akan mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada saat yang bersamaan, rasio ketergantungan atau rasio yang usia non-produktif terhadap rasio usia produktif berada pada pad yang menurun. Hal ini cukup positif karena mencerminkan adanya potensi pasar yang cukup besar di sini. Berdasarkan sensus 2010, piramida populasi Indonesia terutama didominasi oleh usia produktif ini, sehingga mencerminkan pasar yang cukup potensial untuk produk-produk perbankan di Indonesia. Berdasarkan prediksi sampai 2030 nanti, populasi kelas konsumsi Indonesia akan terus meningkat. Dengan asumsi GDP dari 5-6%, pada tahun 2030 diperkirakan kelas konsumsi akan mencapai hampir 50% dari total populasi. Dengan asumsi GDP yang lebih besar, misalnya 7%, kelas konsumsi bahkan bisa tumbuh hingga mencapai 60% terhadap total populasi. Sehingga hal ini menjadi peluang yang cukup bagus dan dapat dimanfaatkan oleh sektor perbankan. Demikian Pak Renald, kembali ke Anda. Pemirsa, tadi Anda melihat kaum muda merupakan salah satu potensi besar bagi tumbuhnya consumer banking. Kita ingin tahu lebih jauh. Saya ingin pertama ke Pak Agus. Bagaimana OJK melihat pertumbuhan consumer banking di Indonesia? Terima kasih Pak Renald. Kalau kita melihat tadi data dari hasil riset bahwa tahun 2030 terjadi pertumbuhan yang sangat pesat khususnya di kelas menengah. Ditambah lagi dari hasil survei kami yang melihat bahwa
penggunaan atau pemanfaatan produk jasa keuangan ya, khususnya perbankan, baru pada level sekitar 57%. Artinya dari setiap 100 penduduk di Indonesia, hanya 57 orang yang menggunakan produk atau jasa perbankan. Sehingga memang ceruk untuk pasar consumer banking di Indonesia masih besar sekali ya. Apalagi kalau kita kaitkan bahwa consumer banking ini memang untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya, untuk mendukung kemudahan transaksi, kemudahan hidup, lifestyle dan segala macam ya. Sehingga kami sangat mendukung upaya-upaya edukasi dalam hal ini adalah memberikan edukasi yang cukup, meliterasi masyarakat Indonesia supaya mereka tahu. Kalaupun mereka sudah tahu, akhirnya sayang dan beli, Pak. Dan setelah itu loyal, seumur hidup dia akan menggunakan terus. Iya. Ya. Namun demikian, tentu saja kita juga melihat ekses dari penggunaan yang berlebihan atau barangkali ada penawaran-penawaran yang akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan bagi si konsumen itu sendiri. Yeah. Bagaimana dalam hal ini OJK mengedukasi konsumen agar tidak tersesat dalam menggunakan consumer banking? Ya, jadi OJK menganggap serius permasalahan mengenai masalah edukasi dan perlindungan konsumen ini, sehingga Dewan Komisioner OJK memutuskan bahwa perlu menyusun yang disebut dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan untuk masyarakat Indonesia menjadi salah satu program strategis OJK di tahun 2013 kemarin. Dan tahun ini kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan program-program tersebut, Pak. Karena kalau kita melihat, Pak, secara nasional ya, kita itu masih dalam posisi yang sangat rendah. Dan tentunya kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat seluas-luasnya, tentunya bekerjasama dengan teman-teman dari pelaku jasa keuangan. Yang Anda maksud dengan mengedukasi itu adalah mengedukasi agar mereka mengkonsumsi atau mengedukasi mereka menjadi lebih kritis dalam menggunakan? Jadi yang kita edukasi itu ada 4 hal, Pak. Ya. Jadi sebetulnya yang pertama kita ingin mengedukasi masyarakat. Pertama, ini namanya bank, ini namanya asuransi, dana pensiun dan segala macam. Jadi mereka tidak hanya mendengar namanya saja. Yang kedua, kita juga ingin masyarakat itu tahu ada produk dan jasa yang bermacam-macam. Kalau kita datang ke bank, bukan cuma tabungan saja. Yang ketiga, kita ingin masyarakat itu tahu manfaatnya masing-masing produk perbankan tadi dan mengenali risikonya. Dan yang terakhir, kita ingin mengedukasi masyarakat supaya dia itu tahu dia punya hak dan dia punya kewajiban gitu ya. Jangan hanya menuntut hak tapi lupa kewajiban dia. Ini yang kita lakukan, Pak. Baik. Sebelum mereka buy-in. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan melanjutkan setelah jeda komersial berikut.